ini pertanyaan selanjutnya nyambung banget sama bahasan barusan Kak. Nah, ada nggak sih inisiatif yang sudah dilakukan oleh orang-orang muda untuk mempromosikan ini semua? Mungkin Kak Ariska bisa cerita best practice yang mungkin pernah dialami sebelumnya, atau mungkin sepenglihatan kita gitu ya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman muda gitu untuk mempromosikan toleransi dan keberagaman? Sebenarnya tuh banyak banget ya yang udah dilakukan. Tapi aku akan coba refleksi dari pengalamanku sendiri. Jadi di Invite sendiri, alhamdulillah banyak nih orang mudanya. Dan aku juga sebagai salah satu program orang muda yang sudah bisa memiliki decision making juga dalam penyusunan program. Dan ini salah satu hal penting yang mungkin agak di overlook gitu ketika kita berbicara peran orang muda. Sebenarnya kita orang-orang muda yang sudah masuk di dalam organisasi ini itu punya peran loh untuk memastikan bahwa ketika kita menyusun program misalnya, atau sekecil kayak kita mau bikin kegiatan, kita tuh perlu menginclude orang muda sebagai partisipannya. Dan bukan hanya menginclude secara tokenism, tapi gimana memastikan meaningful participation-nya. Nah, itu salah satu yang kita lakukan adalah kita membuat ada namanya Youth Camp. Jadi Youth Camp ini kita kerjasama dengan jaringan Gus Durian. Di sini kita mengumpulkan teman-teman muda dari seluruh Indonesia, dari berbagai latar belakang agama, etnis, bahkan orientasi seksual, untuk ada di satu camp untuk sharing sebenarnya pengalaman apa sih yang dia rasakan sehari-hari. Mungkin terlihatnya simple ya, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Karena ketika kita mengadakan youth camp itu, kita bukan hanya berbicara kepada sesi-sesi yang ada secara formal, tapi koneksi yang terbangun pasca sesi. Jadi ketika mereka mau tidur nih, biasanya ada ngobrol-ngobrol. Nah, dari situ mulai muncul kayak misalnya kegelisahan apa sih yang dialami oleh seorang Chinese Kristen di Aceh. Itu muncul kegelisahan seperti itu. Lalu kegelisahan apa sih yang muncul ketika, oh ternyata aku dulu pelaku intoleransi, tapi tidak sadar. Nah, diskusi-diskusi itu yang akhirnya menumbuhkan narasi atau meluruskan bahwa, oh selama ini saya berbuat intoleran karena ketidaktahuan. Akhirnya teman-teman dari teman-teman Youth Camp ini bisa membuat satu platform namanya Muara IDN, Muara Indonesia di sosmed di Instagram. Itu digunakan untuk sharing knowledge dan menyebarkan narasi tentang toleransi itu seperti apa. Salah satunya. Lalu juga kita di Festival HAM, jadi Invite bersama KSP dan Komnas HAM, setiap tahunnya kita membuat Festival HAM. Kita mengadakan Youth Fellowship juga. Karena kan kalau ngomongin, ini perspektif yang masih ada ya, ngomongin HAM tuh kesannya kayak orang-orang senior doang isinya. Nah, kita coba menginsert bahwa HAM itu bukan masalah pelanggaran masa lalu aja, tapi kehidupan sehari-hari kita tuh HAM loh. Lekat sekali ya, Kak. Iya, mencoba membumikan HAM itu bukan sebagai isu yang elitis dan jauh, tapi isu keseharian. Dan itu kita mengadakan Youth Fellowship, jadi kita memilih teman-teman muda yang juga sudah melakukan penyebaran tentang toleransi dan penegakan HAM di lingkungannya masing-masing untuk belajar dan menyuarakan suaranya di Festival HAM. Jadi nanti kita bikin satu sesi untuk orang muda, dari orang muda untuk orang muda. Salah satu yang kita lakukan juga.